Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pesarean Cendonosari, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pesarean Cendonosari konon menurut cerita yang ada, dahulunya merupakan salah satu dari area bangunan pesanggerahan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yang lokasinya pun tidak jauh dari lokasi pesanggerahan Goa Seluman. Pesarean Cendonosari ini berada di sebuah bukit buatan yang terletak di daerah Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pesarean ini dikelilingi oleh sebuah parit selebar 5 meter dengan arah menghadap ke selatan. Sedangkan bangunan komplek Pesarean Cendonosari sendiri terbuat dari kayu yang diberi warna hijau dan dibangun pada tahun 1932. Saat akan memasuki ke area Pesarean Cendonosari, terdapat sebuah bangunan gapura yang memiliki motif ornamen kala dengan sangkalan Dwi Naga Rasa Tunggal yang melambangkan tahun 1682 Jawa atau tahun 1756 Masehi, yang menunjukkan bertepatan dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan di sebelah kiri gapura terdapat sebuah bangunan Balai Palereman yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara jenazah bersama dengan rombongan pengantar jenazah. Untuk mencapai puncak dari Pesarean Cendonosari sendiri harus melalui dan melewati sekitar 30 anak tangga. Pada bagian atas terdapat sebuah bangunan yang beratapkan limasan yang terbagi menjadi 2 ruangan. Ruang yang pertama merupakan tempat pesarean Patih Danurejo bersama dengan istri beliau. Sedangkan pada ruangan yang kedua merupakan pesarean bagi kerabat dari Patih Danurejo. Kedua ruangan tersebut saling berdampingan berada di sebelah utara dan selatan yang hanya dibedakan dengan pelevelan saja. Pada ruangan pesarean pertama tempatnya lebih tinggi 20 cm saja jika dibandingkan dengan ruangan yang kedua. Patih Danurejo yang ketujuh setelah wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 1864 Masehi, kemudian beliau dimakamkan di Pesarean Cendonosari, Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didasari atas sebuah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Masehi yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi 2, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Surakarta. Dan karena hal tersebut, maka Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun kemudian meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur dari kerajaan Mataram sebelumnya.
Sebelum dikukuhkan sebagai raja, Sultan harus menandatangani kontrak politik dengan pihak pemerintah kolonial Belanda, dan salah satu bagian dari kontrak politik tersebut adalah mengatur tentang keberadaan seorang patih. Patih merupakan sebuah jabatan di dalam struktur kerajaan yang setingkat dengan Perdana Menteri. Patih dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memakai gelar Danurejo dan berkedudukan di sebuah wilayah yang disebut Kepatian. Selain sebagai pembantu sultan yang bertahta, pepatih dalem juga menjalankan fungsinya sebagai penghubung Kasultanan dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo ke-7 memiliki nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro ke-3, dan beliau sangatlah menyukai seni pertunjukan. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo ke-7 berkeinginan membawa pertunjukan wayang orang keluar tembok keraton, dan dengan tujuan tersebut maka beliau menciptakan Langen Mandra Wanara, di mana tarian-tariannya dilakukan dengan jongkok dan dialognya pun berupa sebuah tembang. Selain itu, Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo ke-7 pun juga menciptakan gamelan yang bilahnya terbuat dari pecahan kaca dan dikenal dengan nama gamelan beling. Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurejo ke-7 menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Ayu yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan garwonya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Posisi patih dalem sejak awal berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memanglah memiliki fungsi dua muka. Di satu sisi melayani Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, namun di sisi lain juga tunduk patuh kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kependudukan penjajah Jepang yang menggantikan pemerintah kolonial Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun menghilangkan jabatan patih dalam struktur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Langkah tersebut ditempuh agar kekuasaan atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dapat digenggamnya penuh dan digunakan sebesar-besarnya demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan sejak saat itu pun tidak pernah ada lagi posisi jabatan patih dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hingga sampai sekarang. Marilah kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Pesarian Cendonosari ini. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.